Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Bimbel Aritmatika. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel Bimbel Aritmatika, jangan lupa untuk subscribe supaya channel Bimbel Aritmatika lebih bermanfaat lagi. Oke, kita bahas soal-soal persiapan penilaian akhir semester 1 untuk kelas 9. Oke, kita bahas soalnya. Nomor 1, bentuk sederhana dari 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 adalah titik-titik. Adik-adik lihat ini 4-nya perkalian berulang ya, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 4 pangkat 5. Oke. Nomor 2, definisi dari 3 pangkat 4 adalah titik-titik, perkalian berulang bilangan 3 gitu ya, sebanyak 4. Jawabannya yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. C. Nomor 3, bentuk sederhana dari 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4 adalah titik-titik. Adik-adik rubah dulu ini, 1/4 itu bisa dirubah menjadi 4 pangkat negatif 1. Nah sekarang 1/4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 pangkat negatif 1 dipangkatkan 4. Nah, ini pangkat, kemudian pangkat lagi itu dikali pangkatnya. Negatif 1 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat negatif 4. Oke, jawabannya C. Nomor 4. Bentuk yang setara dengan 3 pangkat negatif 4 adalah, oke, 3 pangkat negatif 4. Pangkatnya kita buat positif dulu, menjadi 1/3 pangkat 4. Ini ya, awalnya pangkat negatif 4, kalau dibuat per menjadi 1/3 pangkat 4. Nah, jadi tidak lain 1/3 sebanyak 4 gitu ya, perkalian 1/3 sebanyak 4. Berarti jawabannya C. 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Oke, lanjut. Nomor 5. Oke, nomor 5 kita buat pangkat positif dulu ya. 2 pangkat negatif 2. Gitu ya, kita akan hitung hasilnya. 1/2 pangkat 2 ditambah, ini kita buat pangkat positif, 1/2 pangkat 3. Kita hitung 1/4 ditambah 1/8, kemudian kita samakan penyebutnya. Lanjut sini ya, kita samakan penyebutnya, kita kalikan saja gitu ya, kali silang, atau kita jadikan per 8 gitu ya. 8 bisa dibagi 4, jadi kita jadikan per 8 ya. 8, berarti untuk yang ini 1/4 ini 2 gitu ya. 8 bagi 4 2, 2 kali 1 2. Untuk yang 1/8-nya tetap, berarti ditambah 1. Jawabannya 3/8. Oke, D. Atau adik-adik samakan penyebutnya, kali juga boleh, nanti disederhanakan, ketemunya juga 3/8. Oke, lanjut nomor 6. Bentuk sederhana dari A pangkat 3 kali A pangkat 4 adalah titik-titik. Ingat, di sini perkalian, bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya dijumlah. A pangkat 3 ditambah 4, yaitu A pangkat 7. Oke, nomor 7. Bentuk sederhana dari A pangkat 2 kali B pangkat 3 kali C pangkat negatif 4 kali A pangkat 3 kali B pangkat negatif 1 kali C pangkat negatif 2. Oke, kita pasang-pasangkan gitu ya. A dengan A, berarti pangkatnya tinggal dijumlah. 2 tambah 3, A pangkat 5. B-nya B pangkat 3 ditambah
negatif 1, berarti B pangkat 2, C-nya C pangkat negatif 4 ditambah negatif 2, yaitu C pangkat negatif 6. Oke, jawabannya yang D. Oke, kita ke atas. Nomor 8. Bentuk sederhana dari B pangkat 8 dibagi B pangkat 5 adalah, oke, ini pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. B pangkat 8 dikurangi 5, yaitu pangkat 3B pangkat 3. Oke. Nomor 9. Bentuk X pangkat 2 di pangkat 5 setara dengan titik-titik. Oke. 2 ini pangkat, 5 juga pangkat, dikalikan. Berarti X pangkat 2 kali 5, yaitu X pangkat 10. Oke. Nomor 10. Oke, nomor 10. Jika 1/9 pangkat X sama dengan 27, maka nilai X adalah, oke, kita rubah ya. 9 ini menjadi 1/3 pangkat 2 dipangkatkan X. 27 kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Oke, karena ini 3 pangkat 2-nya masih di bawah, kita naikkan. Kalau kita naikkan menjadi pangkat negatif, 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan X sama dengan 3 pangkat 3. Oke, sekarang ini ada pangkat, kemudian pangkat lagi dikali. 3 pangkat negatif 2X sama dengan 3 pangkat 3. Oke, adik-adik ini tinggal coret. Berarti minus 2 kali X sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya 3 dibagi minus 2, yaitu negatif 1,5. Oke, negatif 1,5. Oke, sudah ketemu. Nomor 11. Oke. Hasil dari 20 pangkat 0 ditambah 10 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0 adalah titik-titik, sama dengan titik-titik. Adik-adik ingat, bilangan yang tak 0 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, jawabannya 3. Nomor 12. Eksponen positif. Oke, diminta menjadi pangkat positif dari X pangkat negatif 2 1/2 kali Y pangkat negatif 1/3 adalah titik-titik. Oke, kita buat dulu. X pangkat negatif ini kita jadikan pecahan biasa ya. 2,5 itu 5/2. X pangkat negatif 5/2 kali Y pangkat negatif 1/3. Oke, kita jadikan pangkat positif 1/, gitu ya. X pangkat 5/2 kali Y pangkat 1/3. Oke, yang mana ini? Yang C. Lanjut, nomor 13. Bilangan 0 jika dipangkatkan dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan 0. Seperti apa contohnya? Ini misalnya ya, 0 pangkat 5. Artinya 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0, gitu ya, sebanyak 5. Jadi jawabannya 0. Oke, jawabannya bilangan 0. Lanjut, nomor 14. Oke, nomor 14 ini pangkatnya pecahan. Bentuk X pangkat 2/3 setara dengan, nah ini setara dengan X pangkat 2, kemudian akar, gini ya, ini angkanya 3, gitu ya adik-adik ya. Kalau bentuknya bilangan pecahan seperti ini, pangkatnya berarti bisa dibuat akar. Jadi jawabannya B. Akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Ini kalau adik-adik rubah ke bentuk pangkat, yaitu 2 dibagi 3-nya di sini ya. 3X pangkat 2/3. Oke. Lanjut, nomor 15. Hasil dari akar 2 kali akar 8. Tinggal dikalikan saja yang di dalam akar, gitu ya. Berarti akar 2 kali 8, 16. Akar 16, 4. Oke, jawabannya D.
Nomor 16. Tinggal kalikan masing-masing ya adik-adik ya. Hasil dari 3 akar 12 kali 2 akar 3. Tinggal kalikan. 3 kali 2 kita kalikan 6. Akar 12 kali akar 3 itu tinggal kalikan angkanya, tapi masih dalam bentuk akar. Akar 12 kali 3 yaitu 36. Oke, sekarang kita lihat akar 36 ternyata bisa, yaitu akar hasilnya 6. Itu ya, akar 36 hasilnya 6. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, sudah ketemu. B. Nomor 17, hasil dari akar 48 dibagi akar 3. Oke. Karena ini bentuknya sama ya adik-adik ya. Di sini akar gitu ya. Berarti isinya di sini 2, sini 2 gitu ya. Kalau sama bilangannya tinggal dibagi saja. Berarti akar 48 dibagi 3. Jawabannya 16. Akar 16 4 gitu ya. Ingat harus sama ya. Kalau beda enggak boleh seperti ini. Itu. Oke, ini hasilnya 4. Oke, nomor 18. Nah, sekarang penjumlahan. Hasil dari 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Ingat adik-adik, ini harus sama. Gitu ya. Kalau tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Karena ini sudah sama, tinggal jumlahkan saja. 4 tambah 2 yaitu 6. Jawabannya 6 akar 5. Oke. 19. Hasil dari 7 akar 5 dikurangi akar 20 ditambah 3 akar 45 sama dengan titik-titik. Nah, karena ini belum sama, lihat adik-adik, belum sama, kita samakan gitu ya. Kita samakan menjadi ada akar 5-nya. Kita tulis di sini 7 akar 5. Oke, sekarang kita pecah dulu. 20 itu 4 kali 5. Jadi akar 4 sama akar 5. Akar 4 berapa? 2. Jadi bisa kita tulis 2 akar 5 gitu ya. Sekarang 45. 45 itu dirubah menjadi 5 kali 9, yaitu akar 5 kali akar 9. Akar 9 berapa? 3. Di luar ini ada angka 3, berarti 3 kali 3 9. Berarti ditambah 9 akar 5. Oke. Kalau sudah sama, tinggal kita operasikan yang bulat-bulat ini. 7 dikurangi 2, 5. 5 tambah 9, 14. Jadi 14 akar 5. Oke, jawabannya D. Oke, lanjut. Nomor 20. Oke, jika bentuk 6 per akar 12 dirasionalkan, penyebutnya menjadi, ingat, merasionalkan itu yang bawah kita buat menjadi bulat gitu ya. Supaya menjadi bulat, kita kalikan saja akar 12 per akar 12. Oke, yang atas 6 akar 12, yang bawah akar 12 kali akar 12, akarnya hilang. Berarti jadi 12, tinggal dicoret 6 sama 12. Bawah dapat 2 ya. Nah, sekarang yang atas 12 itu 3 kali 4. Akar 3 kali akar 4. Akar 4-nya yaitu 2 gitu ya. Bisa di akar 3-nya dibiarkan. 2 akar 3 per 2. 2-nya dicoret. Coret, berarti jawabannya akar 3. Oke, A. Sekarang nomor 21. Oke, nomor 21. Jika bentuk 2 per 3 akar 5 dirasionalkan. Ingat, dirasionalkan itu membentuk menjadi bilangan bulat. Oke, kita kalikan sekawan ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, sekawannya yaitu ini tandanya plus, sekawannya bertanda pengurangan gitu ya. Kita kalikan sekawan. 3 ditambah akar 5 kali 3 dikurangi akar 5. Oke, 3 dikurangi akar 5. Oke, tinggal dikalikan. Yang atas adik-adik tidak usah kalikan ya. Biarkan saja, kita pisahkan dengan kurung 2 kali gitu ya. Kita kurung dulu saja.
dibagi. Nah, ini hanya berbeda tanda adik-adik ya. Ini plus min atau min plus, itu cara mengalikannya depan belakang kali belakang itu ya. 3 kali 3 9 dikurangi plus kali min itu min dikurangi akar 5 kali akar 5 yaitu 5 sama dengan 2 kali 3 dikurangi akar 5 per 4. 2 sama 4 dicorek per 2. Oke, jawabannya berarti 3 dikurangi akar 5 per 2. Jawabannya A. Oke. Lanjut nomor 22. Oke, nomor 22. Sebuah segitiga siku-siku memiliki alas 1 per akar 2 dan tinggi 3 cm. Luas segitiga. Oke, adik-adik masih ingat luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Oke, tinggal kita masukkan sama dengan 1 per 2 kali 1 per akar 2 kali 3. Oke, sama dengan 3 per 2 akar 2. Kita rasionalkan ya. Kita kalikan akar 2 per akar 2. Misalkan adik-adik mau ngalikan 2 akar 2 per 2 akar 2 juga boleh. Nanti disederhanakan. Oke, pindah sini ya. Sama dengan 3 akar 2 per ini akar 2 kali akar 2 2. Berarti 2 kali 2 4. Oke, jawabannya 3 akar 2 per 4 atau 3 per 4 akar 2. Oke, jawabannya B. Oke, lanjut nomor 23. 23, panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut ini panjang, ini lebar, keliling. Nah, adik-adik masih ingat rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Oke, tinggal kita hitung ya. 2 kali berarti 4 akar 6 ditambah 3 akar 6. Oke, ini berupa penjumlahan. Akar 6 di sini juga akar 6 sudah jenis ya. Berarti 2 kali 4 tambah 3 7, berarti 7 akar 6. 2 kali 7 akar 6 yaitu 14 akar 6. Oke, jawabannya D. Oke, sekarang lanjut kita ke atas. Kita sudah sampai nomor 24 sekarang. Oke. 24 faktor dari. Oke, faktor dari persamaan kuadrat. Ini ya, 2x pangkat 2 ditambah 8x adalah titik-titik. Oke, adik-adik kita distributif ya. Di sini ada 2, ada 8. Itu ya, 8 bisa dibagi 2 berarti 2-nya keluar. 2. Oke, di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Berarti x-nya keluar. Gitu ya, dikurung. X kuadrat berarti tinggal x. Ya, 2-nya sudah keluar. Ditambah 8 dibagi 2 4 ya. X-nya sudah keluar. Nah, bentuknya seperti ini. 2x kali dalam kurung x ditambah 4. Oke, B. Sekarang nomor 25. Akar dari persamaan kuadrat. Oke. 2x pangkat 2 ditambah 8x sama dengan 0. Oke, ini sama ya. Hanya kita mencari akarnya sama dengan 0. Kita langsung di sini ya. Sama dengan 0. Tinggal kita hitung. 2x sama dengan 0. Ini adik-adik ya. Ini kita sama dengan kan 0. Kita dapatkan x sama dengan 0. Atau x ditambah 4 sama dengan 0. Ini ya, yang ini. X ditambah 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Oke, jawabannya 0 dan negatif 4. Oke, C gitu ya. Akar itu kata lainnya pembuat 0 gitu ya. Disama dengan kan 0 gitu ya. Ini ya akar-akarnya. Oke, bentuk faktornya seperti ini, kita sama dengan kan 0 untuk mencari akarnya. Oke, lanjut nomor 26. Oke, nomor 26. Faktor dari persamaan kuadrat.
Kita faktorkan lagi. Di sini yang tengah tidak ada adik-adik ya, X-nya tidak ada, langsung X kuadrat kemudian konstanta. Ini caranya bagaimana? Mudah sekali adik-adik, tinggal buat 2 kurung. Kemudian 9X pangkat 2. 9 itu berapa? 3 kali 3. 3X di sini berarti 3X. Kemudian langsung lihat ini belakang 36. 36 itu 6 kali 6 gitu ya. Karena yang tengah ini enggak ada, X-nya enggak ada, tandanya tinggal dikasih berbeda. Di sini misalnya plus, ini min, dibolak-balik boleh ya, min plus juga boleh. Oke, jawabannya seperti ini. 3X ditambah 6 kali 3X dikurangi 6. Oke, Oke, sekarang mencari akar. Ya, ini kan difaktorkan menjadi ini ya adik-adik ya. Ini ternyata sama ya soalnya ya. 9X kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Saya langsung pakai ini, kita sama dengan kan 0. Karena kita mau cari akar, kata lainnya cari pembuat 0. Masing-masing ini, faktor ini kita sama dengan kan 0. Yaitu 3X sama, 3X. Jangan langsung. 3X ditambah 6 sama dengan 0. Kita sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 6, kita pindah ruas, X sama dengan negatif 2, atau 3X dikurangi 6 sama dengan 0, 3X sama dengan 6, X sama dengan 2, oke, 6 bagi 3 gitu ya, jadi jawabannya min 2 dan 2, oke, C. Oke, nomor 28. Oke, 28 kita diminta memfaktorkan bentuknya yang ada X-nya gini ya. Faktor dari X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 adalah titik-titik. Kita faktorkan. Ini juga mudah, caranya buat 2 kurung. Adik-adik lihat yang depan dulu. Ini kan angka 1 ya, 1X kuadrat. 1 itu 1 kali 1 berarti di sini 1X, di sini 1X. Setelah lihat belakang, lihat depan. Ini ada angka 6. 6 itu perkalian dari 1 kali 6, 2 dan kali 3. Nah, ada 2 kemungkinan. Dipilih yang mana? Adik-adik lihat yang tengah ini. Ini kan min 1 ya. Supaya jadi min 1 yang mana? Boleh ditambah, boleh dikurang. Yaitu pakai 2 dan 3. Oke, tinggal tulis di sini 2, di sini 3. Supaya min 1, ini min 3, di sini plus 2. Oke, jawabannya X ditambah 2 kali X dikurangi 3. Oke, berarti yang A. Oke. Sekarang nomor 29, akar persamaan kuadrat. Oke, soalnya ternyata sama ya. X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini sudah difaktorkan ini ya. Kita pakai yang ini saja, sama dengan 0. Kita sama dengan kan 0. Faktor-faktornya tinggal kita sama dengan kan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Kemudian atau X dikurangi 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Oke, sudah ketemu negatif 2 dan 3. Oke, B. Lanjut. Oke, kita lanjut nomor 30. Oke. Persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan negatif 5 adalah titik-titik. Oke, adik-adik tinggal buat ini ya. Buat 2 kurung. Nah, seperti ini. Nah, supaya akarnya sama dengan 3, gitu ya. Kita lihat ke atas dulu. Supaya menjadi, kalau positif gitu ya, ini berarti bentuknya pengurangan ya. Berarti X dikurangi 3. Oke. Kalau supaya menjadi negatif bagaimana? Ini ya, penjumlahan bentuknya. X ditambah 5. Oke, tinggal kita kalikan. X kali X berarti X pangkat 2 gitu ya. Kemudian yang tengah itu ya, yang tengah itu dari ini adik-adik ya, tengah-tengah tepi. X kali plus 5 itu 5X, kemudian min 3 kali X min 3X. 5X dikurangi 3X berarti 2X. Oke, ditambah 2X. Yang terakhir min 3 kali 5 min 15. Oke, sama dengan 0. Jadi jawabannya yang B. Oke. Sekarang nomor 31.
Oke, nomor 31, persamaan 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 4 sama dengan 0. Memiliki akar-akar x1 dan x2. Nilai x1 ditambah x2. Nah, apabila adik-adik ketemu soal seperti ini biasanya tidak bisa difaktorkan ya, sulit untuk difaktorkan. Nah, adik-adik harus ingat rumusnya ini. x1 ditambah x2, rumusnya yaitu min b per a. Maksudnya ini a, ini B, di sini C, gitu ya. Kita masukkan B-nya 7, gitu ya, berarti min 7. A-nya berapa? A-nya 3, berarti min 7 per 3. Oke, jawabannya C. Nomor 32. Oke, 32. Persamaan 6x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 12 sama dengan 0. Memiliki akar-akar x1 dan x2. Nilai x1 kali x2. Adik-adik ingat lagi rumus x1 kali x2 yaitu c per a. Oke. Di sini a-nya 6, b-nya min 6, c-nya min 12. Ingat tanda min ikut ya. C-nya min 12. Kita masukkan min 12, a-nya 6. Berarti per 6. Jawabannya minus 2. Oke, jawab D. Oke, 33. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, sekarang kita cari diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Oke, adik-adik harus tahu ya mencari A, B, C-nya. A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 1. Oke, tinggal kita masukkan. Berarti minus 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 kali 1. Sama dengan 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Oke, diskriminannya 1. B. 34. Berdasarkan nilai diskriminannya, jenis akar pada persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, ini sama ya, soalnya sudah kita cari ya, diskriminannya yaitu 1. 1 itu lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti memiliki akar yang berbeda. Oke, C jawabannya. Kalau memiliki akar kembar itu D-nya sama dengan 0. Kalau imajiner itu D-nya atau diskriminannya negatif gitu ya. Oke, kalau memiliki akar yang berbeda D-nya lebih dari 0. Oke. Lanjut nomor 35. Oke, nomor 35. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan a, x pangkat 2 ditambah bx ditambah c. A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, jawab A. Oke, sekarang nomor 36. Grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 18 memotong sumbu x. Memotong sumbu x itu artinya y sama dengan 0. Maaf, y sama dengan 0. Itu ya. Oke, y itu sama dengan apa? Sama dengan fx. Oke, sekarang kita cari ya. Di sini ya. 2x pangkat 2 dikurangi 18 sama dengan 0. Kita bagi 2 semua ya. Kita bagi 2 semua menjadi x kuadrat min 9 sama dengan 0. 0 bagi 2 juga 0. Nah, sekarang ini tengahnya nggak ada ya. Tengahnya nggak ada, kita faktorkan. Caranya mudah sekali. X kuadrat. X. Tinggal mikir 9 itu berapa? 3 kali 3 harus sama gitu ya. Kalau tengahnya nggak ada, X-nya nggak ada itu berarti sama. Di sini X, berarti di sini pilih yang 3 kali 3. Tinggal tandanya plus minus atau minus plus gitu, nggak apa-apa. Plus minus. Oke, tinggal kita sama dengan kan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Artinya min 3,0. Oke, untuk yang satunya X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 3. Artinya 3,0.
0. Jadi jawabannya min 3,0 dan 3,0. Oke, 36 sudah ketemu. Sekarang 37. Oke, 37. Grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 6 memotong sumbu y di titik. Memotong sumbu y itu artinya x sama dengan 0. Oke, x-nya tinggal ganti 0. Berarti 2 kali 0 pangkat 2, 0. Dikurangi 4 kali 0, 0. Ditambah 6. Fx itu sama dengan y ya. 0 dikurangi 0 tambah 6 sama dengan 6. Jadi 0,6. Oke, yang betul 0,6 ya. Ini bukan titik, ini seperti ini. Jawabannya 0,6. Oke, sudah ketemu 37, kita ke atas 38 sekarang. 38 sumbu simetri. Adik-adik ingat sumbu simetri, grafik fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 12 sama dengan adalah titik-titik. Adik-adik harus tahu ini, A-nya 2, B-nya min 10, C-nya 12. Sekarang pertanyaannya sumbu simetri. Sumbu simetri itu X. Rumusnya min B per 2A. Min B berarti minus kali minus 10. Itu ya. 2 kali 2 sama dengan 10 per 4 atau 5 per 2. 5 per 2 itu berapa? 2, 1 per 2. Oke, jawabannya D. 39. Grafik fungsi kuadrat berbentuk apa? Grafik fungsi kuadrat itu kalau digambar seperti ini ya. Nah, bisa seperti ini. Seperti ini seperti apa? Yaitu seperti parabola. Oke, C. 40. Soal yang terakhir ini. 40. Oke. Grafik fungsi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3 dapat diperoleh dengan titik-titik. Oke, sekarang caranya adik-adik gambar dulu ini. Gambar dulu yang y sama dengan x kuadrat. Ini kita gambar dulu ya. Nanti seperti apa gitu ya. Kita jadikan satu ya. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Kita gambar, misalnya di sini 0,0, kemudian ini 1, 2, 3. Di sini min 1, min 2, min 3. Kira-kira saja ya. Oke, sekarang kita gambar ini dulu. Kalau x-nya 0, tinggal masukkan sini. X-nya 0 berarti 0 pangkat 2, 0. Berarti 0,0 di sini. Kalau x-nya 1 pangkat 2, 1. Berarti isinya 1. Kira-kira taruh saja di sini. Kalau min 1 pangkat 2, 1. Berarti juga ketemu di sini. Kalau 2, ketemu 4. Misalnya taruh di sini. Min 2 pangkat 2 juga 4. Kira-kira di sini. Nah, jadi untuk gambar x pangkat 2, kira-kira seperti ini. Oke, jelek enggak apa-apa ya. Oke, kira-kira saja, yang penting adik-adik paham. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Melengkungnya. Nah, dan seterusnya ke atas parabolanya gitu ya. Nah, sekarang kalau y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Ya, tinggal nambah 3 ya berarti ya. Kita lihat kalau 0 tadi kan di sini ditambah 3 berarti jawabannya 3. 1, 2, 3. Kira-kira 3 taruh saja di sini misalnya gitu ya. Ini sebagai gambaran ya adik-adik ya. 3 misalnya kita taruh di sini. Oke. Kemudian kalau yang 1, yang ini tadi kan jawabannya 1 ya. Tinggal ditambahin 3 berarti 1 tambah 3 4, agak ke atas. Anggap saja di sini gitu ya. Oke, yang min 1 tadi juga jawabannya 1 ditambah 3 berarti 4 juga. Yang untuk 2 tadi jawabannya 4 ya. 4 tambah 3 berarti 7. Agak ke atas. Oke, kira-kira saja. Yang min 2 tadi jawabannya 4. Tambah 3 juga 7. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ternyata bergeser ke
atas gitu ya, bergeser ke atas. Sejauh berapa? Sejauh 3. Ini ya, tadi 0. 1, 2, 3 gitu ya. Berarti jawabannya yang A, menggeser grafik Y sama dengan X pangkat 2 sejauh 3 satuan ke atas. Oke, yang betul sudah ketemu berarti. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik banyak berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.